Tuh, kayak dibuka lagi ya. Alhamdulillah teteh, lujeng siang. Lujeng siang. Kumaha damang teteh. Alhamdulillah masih agak-agak masih agak sisa Tarik nafas dulu teteh. Tenang aja di sini mah ada nyantai. Jadi bukan yang apa ya istilahnya kaku atau bagaimana. Ini ibu-ibu udah saling kenal insya Allah setiap karena setiap pengantaran atau pulang biasanya kan sering ketemu ya teh ya kalau namanya ibu-ibu. Walaupun nggak semuanya. Siapa yang jarang nganter anak-anaknya ke sini? Saya. Termasuk berarti juga ya. Tapi alhamdulillah kalau yang namanya silaturahim, kalau ibu-ibu alias Ummahat Kutab Cimahi ini kita punya beberapa forum juga teh. Selain di acara ini juga yang paling utamanya adalah tentu grup WhatsApp ya teh yang sekarang insya Allah memudahkan komunikasi di setiap forum ataupun komunitas apapun. Dan di sana kita sampaikan sebisa mungkin meskipun tidak intens ibu-ibunya ketemu, kita suka berbagi banyak hal, ada informasi dan segala macam. Dan termasuk juga kajian seperti ini teh. Jadi ini merupakan program dari Ummahat Kutab Cimahi yang juga menyelaraskan program dari para ayahnya teh. Alhamdulillah kalau di sini ayah-ayahnya ada kajian juga setiap 1 bulan 1 kali ya. Termasuk juga para umahnya sebulan 1 kali itu ada untuk saling memotivasi, saling memberikan informasi bagaimana sih mempertahankan apa ya semangat untuk dia bisa menjadi sebagai dirinya sendiri, bisa sebagai istri dan juga sebagai anak. Alhamdulillah mungkin penekanan juga bahwa hari ini hadirnya Teh Patra di sini, alhamdulillah ya qadarullah biiznillah bisa ketemu di sini juga. Penekanannya adalah kepada tema yang berhubungan dengan peran kita wanita ini sebagai ibu gitu. Seperti juga yang nanti informasi yang akan disampaikan oleh Teh Patra. Mungkin kalau panitia ini udah ada materinya, insya Allah nanti dibantu ya Teh. Nanti maka diarahin aja, ada Teh Il yang akan membantu. Bagaimana temanya ini adalah sukses mendidik anak dan melejitkan potensi anak generasi alfa. Tadi sempat diulas sedikit oleh MC siapa sih Teh Patra ini yang sudah dijemput jauh-jauh dari mana coba Ibu? Dari Antapani ya. Hatur nuhun Teh Iput udah menjemput ya. Iya. Jauh Teh ke Cimahi Teh. lumayan Teh. Tidur dulu nggak tadi mobil atau ngobrol terus nih? Alhamdulillah sambil tidur sambil ngobrol ya. Dikorek-korek duluan ini kayaknya nih tadi sama drivernya ya, enggak ya Teh? Jadi dari temanya sukses mendidik anak dan melejitkan potensi anak generasi alfa. Kita mungkin ada beberapa umat di sini yang sudah sempat melihat profil beliau, dan tadi juga Teh Rati sempat utarakan karir apa saja yang sudah beliau jalankan gitu ya. Termasuk juga sebagai businesswoman, entrepreneur woman, sebagai ibu yang full time, kemudian apalagi ya Teh ya? Apalagi Teh Rati tadi, oh Masya Allah, pokoknya kalau lihat di Instagramnya beliau ya, jadi penasaran gitu, kok bisa menjalankan seperti ini. Nah, siapa tahu umat di sini dapat pencerahan dari pengalaman Teh Patra, bagaimana mendidik anak yang Masya Allah dikasih 5 ya sama Allah ya, dan bisa sukses juga sebagai seorang individu, sebagai wanita karir, tapi juga tidak lupa akan kewajibannya sebagai ibu gitu. Langsung mulai aja nih Teh atau bagaimana nih? Maka kalau gitu ya ibu-ibu, kita nggak sabar lagi, kita persilakan Teh Patra untuk menjelaskan materi ataupun sharing yang akan disampaikan. Oh iya, diinformasikan juga, disiapkan boleh nanti kalau ada pertanyaan atau apa, nanti saya akan bantu untuk jembatani ya beberapa sesi diskusi kita, jadi lebih santai lagi. Maka Teh. Dengan Teh siapa ini? Gira. Teh Gira, Masya Allah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khair Teh Gira, Teh Il, dan para driver cantik jelita yang sudah jauh-jauh menjemput, Masya Allah. Alhamdulillah pada siang hari ini
saya mendapatkan rezeki ya ketemu dengan ibu-ibu semua, ketemu dengan Uma semua di sini. Deket tapi jauh ya cuma itu ya. Benar-benar. Alhamdulillah. Insya Allah ya, mudah-mudahan kehadiran kita di sini juga adalah salah satu wasilah kita untuk mendapatkan keberkahan, terutama untuk keluarga kita, untuk diri kita sendiri, untuk pasangan kita, untuk anak-anak kita, dan kita juga di sini berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya keluarga kita ini akan menjadi kontributor terhadap kemajuan peradaban Islam di masa-masa yang akan datang. Insya Allah. Amin. Alhamdulillah Teh Kira sudah membuka dan memperkenalkan ya. Alhamdulillah di siang hari ini sebetulnya kita ingin sedikit ya berbincang-bincang. Mungkin teman-teman juga udah tahu semua, tapi kita ingin menguatkan kembali, mengingatkan kembali, karena yang namanya manusia itu memang tempatnya lupa ya. Kita ingin mengingatkan kembali bahwa sebetulnya tugas kita sebagai manusia di muka bumi ini ada dua tugas utama kita ya. Yang pertama sebagai abdillah ya, sebagai hamba dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah sebagai khalifah ya, sebagai wali Allah, sebagai wakil Allah dalam mengelola bumi ya, mengelola tempat tinggal kita ya di dunia ini, yang mana semuanya juga nanti pada akhirnya akan menjadi bekal kita sampai ke akhirat nanti. Nah, ketika kita ingin bicara tentang peran kita nih ya sebagai seorang muslimah, maka tentunya peran kita tidak lepas dari dua kewajiban tadi gitu ya. Sebagai abdillahnya kita harus gimana, sebagai khalifahnya kita harus gimana. Dan ketika kita nanti mempersiapkan anak-anak kita ya, mendidik anak-anak kita, maka kita juga harus pastikan mereka itu siap untuk mengemban dua tugas utama ini ya. Sebagai abdillahnya seperti apa, sebagai khalifahnya seperti apa ya. Kadang-kadang ya kita itu terlalu asyik dengan salah satu tugas sehingga melupakan tugas yang lain ya. Kadang-kadang kita asyik sekali menjalankan tugas kita sebagai abdillah, terus kita lupa menjalankan kewajiban kita sebagai khalifah ya. Ada juga yang sebaliknya terlalu sibuk ya, mempersiapkan dirinya menjadi seorang khalifah, menjadi seorang penguasa di bumi, tapi tidak sempat untuk memikirkan kewajibannya sebagai seorang abdillah. Nah, untuk itu maka Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita itu tiga elemen, tiga unsur di dalam diri kita ya sebagai seorang manusia, supaya kita bisa melaksanakan kewajiban kita yang tadi, yang dua itu. Jadi sebagai abdillah, sebagai khalifah ya, itu kita dikasih paling tidak ya, tiga elemen, tiga unsur yang kalau di dalam bahasa Indonesia biasanya kita sebut sebagai elemen fisik atau tubuh ya, elemen akal atau pikiran, kemudian elemen spiritual atau mental gitu. Kalau di dalam bahasa Inggris kita kenal dengan istilah body, mind, and soul. Ya. Kalau dalam bahasa Arab kita kenalnya jasadiyah, fikriyah atau akliyah, dan ruhiyah. Ya. Jadi sebetulnya mah mau pakai bahasa apa aja, sebetulnya mah itu gitu ya, entakeneh gitu. Dan sebenarnya simple banget ya, kita menjadikan diri kita tuh ingin jadi seperti apa sih gitu ya. Ya tinggal tiga itu aja gitu ya, kita penuhi kewajiban-kewajibannya, kita penuhi hak-haknya, insya Allah dapat gitu. Anak-anak kita juga sebetulnya mah gitu. Kita mau ngajarin mereka macam-macam, menyekolahin mereka di mana aja, di dalam negeri sampai ke luar negeri. Sebetulnya targetnya tiga kebutuhan mereka itu terpenuhi ya. Kebutuhan jasadiahnya, kebutuhan akliyahnya, kebutuhan ruhiyahnya. Kalau tiga-tiganya terpenuhi mah, insya Allah kita itu akan bisa melaksanakan kewajiban kita yang dua tadi, sebagai abdillah dan sebagai khalifah ya gitu. Nah, masalahnya kadang-kadang kita itu nggak balance ya, nggak tawazun ya dalam hidup kita. Kadang-kadang semua itu menjadi satu permasalahan yang kelihatannya kusut ya, yang kelihatannya rumit. Kita ngerasa kita punya banyak banget beban, kita ngerasa sebagai seorang muslimah kita punya banyak amanah ya. Terus kita kayak yang bingung mulai dari mana dulu gitu ya.
Ya tadi ya Teh Gira bilang udah mah kita harus jadi seorang ibu, dan ibunya teh harus yang soleh lagi ya, solihah, nggak pernah marah-marah kayak ibunya Nusaran Rara gitu ya, selalu senyum gitu ya, anaknya mau ngapain aja selalu bahagia gitu. Terus kita juga dituntut untuk menjadi seorang istri yang solihah juga, yang selalu taat kepada suami, tidak pernah bandel, tidak pernah membangkang ya, nurut banget gitu ya sama suami. Terus kita juga ingin menjadi seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita ya, tidak pernah berkata tidak pernah mendahulukan diri kita dibandingkan dengan kedua orang tua kita gitu ya, selalu menjadikan mereka sebagai panutan yang kita utamakan gitu. Tapi kita juga ingin menjadi seorang warga masyarakat yang berperan gitu ya, sosialnya jalan gitu, di masjid kita paling rajin, di sekolah kita paling aktif, di OMG gitu ya, di perkumpulan mama-mama gitu kita paling aktif gitu. Kemudian di berbagai lembaga sosial kita juga aktif, paling banyak berinfak, paling banyak mengadakan kegiatan gitu. Terus akhirnya banyak yang ngerasa overwhelmed ya, boro-boro melakukan semua itu gitu, ngerjain cucian piring aja beres-beres. Aduh, Pagi-pagi makan sarapan, udah nyuci piring, baru juga beres nyuci piring, udah harus masak lagi gitu ya, masak, nyuci piring lagi, nanti habis makan nyuci piring lagi, terus saya cucian piring gak beres-beres. Ini walaupun kelihatannya kayak remeh dan sepele, ternyata lumayan banyak yang curhat soal ini gitu. Gimana teh saya teh mau mengurus anak dengan baik ya, saya ngurus rumah aja nggak beres-beres. Gimana saya mau menjadi seorang istri yang solihah gitu, yang selalu on buat suaminya gitu ya, suami pulang kita udah loyo kan gitu ya. Jadi kayak yang simple gitu. Gimana kita bisa mengcombine semua tugas-tugas yang luar biasa banyak itu gitu ya. Sementara kita ini cuma begini. Nah ini yang kita harus pahami ya, bahwa Allah itu memberikan setiap manusia itu tentunya dengan berbagai potensi, dengan berbagai kemampuan, dan semua manusia itu pasti bisa melaksanakan amanah-amanahnya gitu. Cuman tinggal kitanya tadi ngelihat benang yang kusut itu gitu ya, semua amanah yang bertumpuk-tumpukan, yang bercampur baur menjadi satu itu gimana caranya kita bisa mengurai, mencari ujung benangnya, kemudian kita bisa ngerapihin gitu ya, supaya kita bisa akhirnya lihat oh ternyata gampang ya jadi ibu sekaligus jadi istri, sekaligus jadi anggota masyarakat, sekaligus jadi anak yang berbakti, sekaligus jadi seorang yang secara pribadi itu memiliki banyak keunggulan. Ternyata bisa gitu. Nah ini coba ini slide-nya ya. Terus kita lanjut dulu. Nah ini ya, ini 3 elemen itu. Nah yang harus kita lakukan adalah kita perhatikan dulu masing-masing ya, masing-masing kebutuhan ini pada diri kita sudah terpenuhi atau belum, pada anak kita sudah terpenuhi atau belum. Misalnya kita ngomongin jasa dia kita dulu ya, sebagai sebagai parameter yang paling gampang dipenuhi ya. Kenapa? Karena kalau jasa dia ini ya, ini kita penuhi sekarang, hasilnya langsung instan kelihatan ya. Kita lapar, kita makan, langsung kenyang saat itu juga. Nggak nunggu sampai besok, nggak nunggu beberapa tahun lagi kenyang, itu enggak. Itu jasa dia. Kita capek, kita istirahat, langsung seger ya. Kita sakit, kita berobat, ya mungkin ada waktunya lah, tapi kita bisa sembuh gitu ya. Itu qadarullah ya. Jadi secara ketiga elemen ini ya, kalau saya selalu merekomendasikan yang paling gampang dulu ya, itu kita beresin, karena itu hasilnya instan, itu badinya dulu ya. Coba dilanjut. Nah ini cara menjaga tubuh kita itu sebetulnya seperti ini ya, sederhana banget. Kita perhatikan makanan kita bernutrisi atau enggak, karena ternyata banyak mama-mama itu yang nggak ngerti nutrisi gitu. Banyak mama-mama itu yang selalu memperhatikan orang lain dalam urusan makan, tapi nggak mau memperhatikan dirinya sendiri gitu. Ada ya kayak nenek saya dulu, saya ingat ya, mbah saya itu
itu karena kebiasaan punya anak banyak, beliau tuh kalau masak tuh banyak sampai sepanci gede gitu ya. Terus segala macam dimasak gitu. Jadi kalau masak tuh nggak bisa cuma 2 macam 3 macam kayak kita gitu ya. Itu segala macam tuh dimasak gitu ya. Udah ada opornya, udah ada tahunya, udah ada sayur tumisannya, udah ada gorengannya gitu ya. Itu dimasak semua. Nanti kalau Mbak itu udah selesai masak, beliau itu pergi ke halaman depan ya, ngambil cengek, digerus pakai garam, terus beli kerupuk, udah makannya dengan cengek sama kerupuk doang. Ya Allah, udah kenyang duluan Mbak. Iya loh, kenapa udah pusing lihat makanan banyak. Kenyang duluan. Saya tuh sampai heran ngeliat sih Mbak, kenapa makannya teh begitu? Temennya arah remek lihat makanan teh katanya gitu. Dan akhirnya emang Simba sakit-sakitan akhirnya gitu, karena memang kebutuhan nutrisinya tidak terpenuhi gitu. Sementara kita ini punya amanah banyak. Ceritanya kita ini ingin ngerjain hal yang banyak, tapi badan kita nggak bisa membantu, nggak bisa menopang kebutuhan kita tadi gitu ya. Boro-boro mau ngurus anak yang masih heboh lari-lari naik tangga turun tangga, naik tangga turun tangga, kita sekali naik aja udah leglok gitu ya, udah terengah-engah. Kemudian boro-boro kita mau ngepel sambil ngegendong anak gitu ya, udah sakit pinggang lah segala macam. Itu karena kebutuhan tubuh kita itu tidak terpenuhi. Kita nyediain makanan buat anggota keluarga kita, tapi buat kita sendiri kadang-kadang enggak. Bahkan terkenal ibu-ibu itu sukanya makan vitamin C ya, sesa. Jadi kalau ada sisa anaknya yang udah nggak berbentuk tuh ya, anaknya makan nggak habis, anaknya ini makan nggak habis, makanya sisa. Dan ibu-ibu tuh kalau pergi ke tempat makan aja gitu ya, ke rumah makan, ke restoran tuh suka nggak pesen, nunggu ini sisa ini. Iya juga ya. Nggak pernah menjadi apa ya, sesuatu yang dinikmati dan menjadi ibadah gitu, atau jadi daging, atau jadi daging bumbu gitu ya. Jadi lemak bukan daging ya, bukan otot ya. Nah kebetulan ibu-ibu tuh suka malas minum, senadangnya beser. Hari beser teh nanti harus wudhu lagi, hari wudhu lagi harus touch up skincare. Aduh. Korea misalnya, jadi nggak minum. Padahal kebutuhan minum kita itu minimal di 50 ml per kilogram berat badan ya. Jadi kalau berat kita 50 kg, maka kita minum minimal 2,5 liter ya. Nah itu ya kebutuhan minum. Kemudian olahraga. Boro-boro olahraga gitu ya. Saya mau olahraganya udah sambil ngegendong anak, sambil jalan kaki ke sana kemari, sambil warawiri, sambil ngepel, sambil nyuci. Padahal nyucinya itu cuma tinggal pencet-pencet bungkul gitu kan. Olahraga gitu. Olahraga itu sebetulnya nggak perlu lama ya. 15 menit per hari asal konsisten itu udah sangat mempengaruhi kebugaran. Jadi beda antara sehat dengan bugar gitu ya. Orang sehat itu artinya dia nggak kena penyakit apapun. Tapi banyak orang yang dia nggak kena penyakit apapun tapi nggak bugar ya. Itu tadi ngerjain apa-apa baru juga sebentar udah pegel-pegel, udah leklot, udah haheho, itu tidak bugar gitu ya. Sementara tadi amanah-amanah kita itu banyak gitu ya. Kita dari subuh udah harus siap gitu ya untuk memperhatikan keluarga kita. Kemudian sampai siang hari banyak sekali aktivitas yang kita ingin ikuti, ingin ikut kajian, ingin ikut tadi gitu ya berbagai kegiatan bermasyarakat gitu ya, ingin ikut agenda-agenda sosial, tapi kitanya nggak kuat secara fisik, akhirnya nabru gitu ya. Baru kepanasan sedikit udah langsung lang-lingleng, kurang makan sedikit udah langsung sakit mahnya kambuh gitu ya, udah kecapean sedikit udah pokoknya nyusahin teman-teman ya. Itu ya. Jadi olahraga ini penting banget untuk memastikan semua otot-otot di tubuh kita ini bisa menopang semua aktivitas kita. Kita harus banyak berdiri ya, maka kita harus punya otot kaki yang kuat. Kita harus banyak gendong anak, berarti tangan kita dan tulang punggung kita juga harus kuat gitu ya. Jadi itulah fungsinya untuk olahraga. Kemudian tidur ya. Tidur atau istirahat ini juga sesuatu yang wajib dipenuhi, karena kita nggak akan bisa memperbaiki tubuh kita, sel-sel kita nggak akan bisa regenerasi kalau kita kurang istirahat. Makanya tidur ini jadi penting banget ya. Menjaga diri dari penyakit menular dan berobat ketika sakit, itu aja sebetulnya ya ngurus fisik itu. Dan konsepnya itu seperti kalau kita naik pesawat ya, kalau ada oksigen turun itu kita pakai dulu sebelum kita membantu orang lain ya. Jadi secara fisik ya, prinsipnya itu adalah kita penuhi kebutuhan diri kita dulu, baru kita penuhi kebutuhan anak-anak ya. Jangan dibalik ya. Banyak ibu-ibu tuh yang nggak mau makan sebelum selesai nyuapin anak, itu nggak akan pernah bisa berhasil
Suapin anak bisa 2 jam nggak beres-beres gitu ya. Dan akhirnya kita udah terlanjur capek, udah terlanjur lihat makanan anak buyatan, nggak pengen lagi makan gitu. Udah nggak ada selera gitu. Jadi tetap harus kita penuhi dulu kebutuhan fisik kita, baru kita bisa memenuhi kebutuhan fisik anak, baru kita bisa memenuhi kewajiban kita sebagai seorang istri kepada suami ya. Nah kemudian yang kedua ya, itu terkait dengan akliyahnya. Coba ini ya, lanjut dulu. Oh, nggak ada ya? Oh, nggak ada berarti kalau di sini. Dan apa-apa. Terkait dengan akliyahnya atau terkait dengan fikriyah kita ya, akal kita. Ini ada satu kondisi di mana kebanyakan dari kita itu merasa bahwa kita tidak perlu lagi belajar kalau kita sudah selesai sekolah ya. Jadi banyak yang merasa bahwa belajar itu cuma di sekolah aja. Kita nyuruh anak-anak kita belajar, tapi kitanya nggak pernah belajar. Kita nyuruh anak-anak kita sekolah, tapi kitanya nggak mau melanjutkan ilmu-ilmu yang dulu pernah kita pelajari di sekolah ya. Kita ingin anak-anak kita ngafalin Quran, kitanya nggak pernah ngafalin Quran. Kita ingin anak kita jadi ulama, kitanya nggak pernah belajar agama gitu. Jadi di sini kita bicara tentang akliyah ya. Kalau Rasulullah SAW itu sudah mewanti-wanti bahwa yang namanya thalabul ilmu itu faridoh gitu ya. Disebutnya itu bukan cuma wajibatun, tapi faridotun gitu ya. Faridah itu adalah fardu yang sifatnya itu memiliki kemuliaan lebih daripada sekedar melaksanakan kewajiban biasa ya. Ala kulli muslimin dan muslimah, wajib fardu ain bagi muslim dan muslimah gitu. Nah ini yang harus kita tanamkan ya, menjadi seorang manusia pembelajar. Kita nggak akan pernah bisa ngajar anak, apalagi kalau pengen homeschooling tuh ya sama anaknya, kalau kitanya nggak pernah belajar, karena kita nggak ngerasain betapa susahnya belajar, jadi nggak relate gitu dengan situasi dan kondisi anak kita gitu. Jadi ngajar anak itu bukan cuma sekedar kita itu nggak gampang marah-marah, nggak gampang emosi, tapi kita itu ngerti dulu gitu ya, ngerti dulu bahwa namanya belajar itu penting untuk diri kita. Nanti kita akan transformasikan dan akan transfer energi kebutuhan belajar dan kultur belajar itu kepada anak-anak, dan itu yang susah sebetulnya. Jadi kalau guru di sekolah ya, itu biasanya konsepnya itu mengajar anak ya. Mengajar itu adalah mereka punya bahan ajar, itu ditransfer kepada anak ya. Bahan ajarnya diserahkan kepada anak, sang anak dipelajari. Nah, kalau kita sebagai orang tua di rumah, tugasnya adalah menciptakan kultur belajar anak gitu. Jadi kita itu bukan ngulang apa yang diajarin guru di sekolah gitu, tapi kita ini memberikan satu penguat, satu fondasi kepada anak supaya ketika guru mengajar di sekolah itu, anak kita siap gitu. Dengan apa? Pertama dengan memberikan konten. Di sini ada nggak coba? Ada 5K pendidikan, terus nah ini. Jadi tugas kita sebagai orang tua, terutama sebagai seorang pendidik, ini adalah memberikan 5K pendidikan ini kepada diri kita sendiri juga dan kepada anak-anak kita. Jadi yang namanya belajar itu adalah satu proses yang membuat seseorang yang asalnya tidak tahu menjadi tahu, yang asalnya tidak bisa menjadi bisa ya. Jadi kalau kita belajar nih dulu di sekolah dari mulai TK, SD, SMP, SMA ya, terus ditanya sesuatu ya, yang pernah kita pelajari di sekolah, itu kita nggak tahu apa-apa, berarti proses belajarnya tidak berhasil. Kita diajari sesuatu di sekolah, terus kita diminta untuk menunjukkan skill kita, ya, terus kita nggak bisa apa-apa, berarti proses belajar kita nggak berhasil. Jadi tugas orang tua itu adalah memastikan proses pembelajaran yang dilakukan oleh anak-anak kita, mau dimanapun mereka gitu ya, mau di sekolah sini, mau di TPA-nya mereka, mau di les-lesnya mereka, itu mereka yang asalnya nggak tahu jadi tahu, yang asalnya nggak bisa jadi bisa ya. Nah ini ada yang namanya konteks ya. Orang tua punya satu tanggung jawab untuk memberikan konteks pembelajaran kepada anak-anak ya. Kita memberikan strong why. Kenapa sih kalian itu harus mempelajari itu gitu? Kenapa sih kalian itu harus belajar? Kenapa kalian harus sekolah di kota? Strong why-nya apa gitu? Kita sampaikan kepada anak-anak sehingga ketika anak-anak ngedenger gurunya menerangkan sesuatu, mereka udah siap. Oh ini yang kemarin disampaikan oleh umma saya bahwa saya harus belajar ini gitu. Ini yang kemarin disampaikan oleh umma saya bahwa kalau saya belajar ini saya akan menjadi begini gitu. Dan ini penting karena kebanyakan
malas belajar karena mereka nggak ngerti buat apa mereka belajar itu. Kalau mereka nggak ngerti buat apa mereka belajar, maka mereka akan menjadikan belajar itu sebagai sebuah beban, ya. Kalau mereka di sekolah mereka belajar, kalau mereka di rumah mereka nggak mau belajar. Kalau mereka lagi jam-jam pelajaran mereka akan belajar, kalau mereka lagi liburan mereka nggak belajar. Itu berarti mereka nggak punya kultur belajar, ya, nggak punya strong why dalam belajar. Karena kalau anak-anak itu udah punya keinginan kuat untuk belajar, dimanapun mereka berada, mereka tuh pasti ingin selalu belajar, gitu ya. Ingin selalu mempelajari sesuatu, gitu ya. Bukan berarti jadi kemana-mana bawa buku, bukan jadi kemana-mana itu mereka itu nulis terus, enggak, gitu ya. Tapi mereka itu ingin menguasai sesuatu, ingin mempelajari sesuatu supaya pengetahuan mereka bertambah, keterampilan mereka itu bertambah. Itu namanya strong why, ya. Kalau saya suka ngasih contoh tuh gini. Jadi dulu saya pernah punya anak yang dia itu males banget ya belajar matematika, bahkan sangat terlambat ya dibandingin kakak-kakaknya gitu ya. Jadi kelas 3 SD dia masih belum bisa perkalian gitu ya. Bahkan penjumlahan sederhananya aja kayaknya mikirnya tuh masih susah banget gitu ya, lambat banget. Ini kita sempat evaluasi, ini kenapa sih anak ini begini gitu ya. Ternyata dia itu suka overthinking gitu. Jadi kalau ditanya sesuatu dia mikirin yang macam-macam dulu gitu ya, sehingga sesuatu yang seharusnya sederhana itu jadi rumit di pikirannya dia gitu ya. Akhirnya karena dia ngerasa males gitu ya, capek mikir terus, akhirnya dia nggak mau gitu ya, dia nggak mau belajar matematika. Waktu itu akhirnya dia lebih banyak melakukan hobinya ngoprek ya. Dia suka banget ngoprek barang-barang elektronik gitu. Dia ngoprek radio, ngebenerin pompa yang rusak, ngebenerin kompor, ngebenerin mainan-mainan anak-anak, ngebenerin macam-macam tuh dia suka banget kayak gitu. Terus sampai akhirnya beberapa tahun kita biarin dulu gitu ya, kita biarin sampai kita cari gitu, ini harus diapain nih si anak ini biar dia ngerti gitu ya bahwa dia butuh pelajaran itu. Akhirnya abinya bilang, kamu suka elektro ya? Iya suka gitu. Diajarin lah elektro sama abinya gitu ya, diajarin alat-alatnya gitu ya, transistor segala macam, dibawa ke Jaya Plaza beli macam-macam gitu kan, bikin rangkaian-rangkaian elektronik. Terus akhirnya bilang gini, kalau kamu nggak belajar matematika, kamu cuma jadi tukang reparasi gitu. Kalau kamu nggak mau belajar matematika, ya ilmu kamu itu cuma sekedar nyambungin kabel ya, diselatipin lah, dipasang lagi lah, kasih baterai segala macam gitu. Kalau kamu pengen tahu nih gimana cara ini bekerja, gimana cara bikin ini, kamu harus belajar elektronnya. Kalau kamu pengen belajar elektronnya, kamu harus belajar matematikanya gitu. Terus dia bilang, iya gitu. Iya. Terus abinya ngasih pelajaran elektro kuliah tingkat 2. Ini kayak gini nih, matematikanya kayak gini. Kelasnya tingkat 2. Terus anaknya mikir gitu ya. Akhirnya katanya, ayo kita coba belajar mulai dari yang paling sederhana dulu gitu ya. Diajarin lah, mulai dari situ dia semangat gitu ya. Dia semangat belajar matematika karena dia udah ngerti bahwa saya ingin mencapai cita-cita saya walaupun jalannya masih panjang gitu, tapi dia udah ngerti nih strong why-nya gitu ya. Oke, kemudian dia belajar matematika gitu ya. Dan alhamdulillah ternyata bisa ngejar gitu ya. Jadi di usianya dia SMP dia akhirnya udah belajar lulus waktu itu, dan ya sekarang dia udah tingkat 4 di NUS gitu. Jadi sebenarnya strong why itu penting banget gitu, karena kalau kita nggak dapet strong why-nya, kita tuh sampai anak-anak kita gede itu bakal nyuruh terus anak-anak kita untuk belajar. Kayak ngedorong mobil mogok gitu. Buat apa kita punya mobil bagus-bagus tapi nggak ada kuncinya gitu ya, kemana-mana harus didorong-dorong, capek gitu ya. Dan itu terjadi gitu. Jadi saya di Puspaga Kota Bandung ya, suka didatengin orang-orang yang curhat, yang konsultasi gitu ya, gimana caranya membuat anak-anak mereka itu mau belajar. Bahkan saya pernah ngisi gitu ya, terus ada seorang ibu yang cerita, saya punya anak udah kuliah teh gitu ya, dan saya tuh kesel banget setiap waktunya UAS gitu, saya tahu itu jadwalnya dia UAS, itu sampai tengah malam dia main game, nggak pernah belajar gitu ya. Terus saya bilang, mending kasihan banget gitu ya si ibu yang udah sepuh harus ngedorong-dorong anaknya yang kuliah untuk belajar gitu. Padahal anak
kuliah itu harusnya udah nggak kayak gitu. Itu masih mending ya, karena saya beberapa kali juga didatengin sama bapak-bapak yang bilang, saya udah pusing teh gimana ngurus anak saya ini yang selalu gonta-ganti kampus gitu. Jadi dia masuk satu kampus, terus dia bilang, bapak saya nggak punya minat di bidang ini, pindah ke sini, saya nggak cocok di bidang ini, pindah lagi ke sini, sampai 3-4 kali dia pindah kampus dan akhirnya nggak ada satupun kampus yang selesai gitu. Akhirnya dia nggak punya ijazah, akhirnya dia nggak kerja sampai umur 31 tahun belum punya pekerjaan, masih jadi beban untuk orang tuanya. Jadi hal-hal seperti ini tuh bukan gosip gitu ya, bukan katanya-katanya, tapi memang sesuatu yang kita lihat secara nyata di hadapan kita sendiri. Kalau misalnya anak-anak zaman sekarang, anak-anak Gen Z pada teriak-teriak saya ini sandwich generation, orang-orang zaman kita itu yang jadi sandwich generation dia jauh lebih banyak. Kayak segede saya masih harus ngurus anak-anaknya gitu ya, segede udah kerja kayak gitu, udah ada nggak diterima di mana-mana. Terus sekarang ngapain? Ya di rumah, main HP gitu. Banyak ya kondisi seperti itu. Itu nggak satu dua gitu. Itu jadi permasalahan yang sangat luar biasa ya, permasalahan sosial yang sangat luar biasa di Indonesia saat ini gitu. Jadi kembali lagi strong why ini jadi salah satu cara untuk memotivasi anak itu untuk selalu semangat belajar ya. Nah kemudian kontennya gitu ya. Ketika kita mengajarkan anak ya, nanti seorang guru, seorang pengajar itu harus memahami apa yang dia ajarkan, sehingga kalau misalnya anak-anak kita bertanya ke sana kemari, itu kita bisa jawab. Karena anak itu sekali kita nggak bisa jawab, mereka nggak akan mau belajar lagi. Apalagi anak-anak usia SD ya. Makanya saya selalu bilang ya sama orang tua, pelajaran SD itu gampang ya. Kalau kita mau belajar lagi, kita pasti bisa. Beda sama pelajaran SMP apalagi SMA. Makanya kalau ada teman-teman yang nanya, teh saya ingin homeschooling, saya harus belajar apa aja? Saya bilang paling minimal kamu belajar pelajaran SD sampai menguasai gitu, sampai menguasai pelajaran SD itu gitu kan. Kalau kita belajar tubuh manusia, ya kita sampai menguasai organ-organ tubuh manusia dengan fungsinya itu sampai tahu. Jadi kalau misalnya anak kita lagi diterangin tentang pembuluh darah, terus mereka nanya tentang jantung, kita ngerti gitu. Apa hubungannya pembuluh darah dengan kuku misalnya, itu kita ngerti gitu. Nah kalau misalnya sekali kita bilang, udah kamu jangan nanya-nanya melulu, mama pusing, mana susah, pasti pelajaran SD aja, itu mereka nggak akan mau lagi ngobrol sama kita, dan mereka nggak punya lagi semangat untuk belajar. Jadi mereka bilang, mama aja nggak ngerti apa-apa, nggak apa-apa, ngapain saya belajar? Jadi konten itu penting gitu ya. Kita mencoba untuk paling tidak ya, setiap orang tua itu punya tugas untuk mengetahui anaknya itu lagi belajar apa gitu ya. Tanya sama gurunya di sekolah, anak saya itu lagi belajar apa. Dan anak-anak itu akan dielaborasi nanti oleh orang tuanya masing-masing di rumah, dievaluasi sesuai dengan pelajarannya, sesuai dengan jenjangnya, ditanya. Dan supaya kayak gitu kita harus bisa ngikutin. Nanti kalau udah masuk usia SMP, kita udah nggak perlu lagi kayak gitu. Karena kalau sudah masuk usia SMP, anak-anak itu kalau ngajarnya benar ya, pasti akan jauh lebih hebat daripada orang tuanya. Kalau ngajarnya benar. Kalau anak kita SMP masih belum lebih hebat daripada kita, berarti kita salah ngajarnya gitu ya, salah mendidiknya gitu. Karena anak-anak itu kalau sudah di atas 10 tahun itu memiliki satu keahlian yang tidak bisa dikejar oleh orang tuanya. Ya, mereka punya suatu keterampilan yang nggak bisa dikejar oleh orang tuanya. Dulu anak saya yang sekarang umurnya 12 tahun gitu ya, belajar masak itu nanya macam-macamnya sama saya gitu. Umur 10 tahun itu udah nggak kekejar gitu ya. Dia bikin apa, semua bumbu-bumbu yang dia sebutin itu nggak semuanya saya tahu gitu. Dia udah nyobain macam-macam, sementara saya masih bikin mie instan, beli yang dibungkus terus kasih bumbu gitu ya. Dia udah ngadon sendiri gitu ya. Terus dia cerita, mie itu bikinnya nih ada yang bisa digiling gini gitu ya supaya kita bisa macam-macam. Ada juga yang bisa dipotong-potong biasa aja. Ada yang bisa ditarik-tarik. Saya juga tahu gitu ya. Cuma saya nggak bisa bikinnya gitu ya. Dan dia nyobain semuanya gitu. Jadi kalau udah di atas 10 tahun, anak kita itu punya expertise
expertise gitu ya, punya satu keahlian yang kita nggak perlu ngajar dia lagi. Nanti tugas kita adalah sebagai fasilitator. Tapi kalau anak kita masih SD, tugas kita adalah menjadi orang yang lebih tahu dari dia. Sampai akhirnya dia nanti lari. Jadi sekarang bareng-bareng kayak gini, kita masih sama-sama kayak gini, anak kita udah begini, gitu ya, udah ke atas gitu ya pengetahuannya. Gitu. Dan itu jangan kita merasa minder gitu ya. Jangan kita ngerasa mama gini-gini aja, enggak. Justru bener itu kayak gitu. Dulu saya ngajakin anak saya lari ya. Saya lari, dia jalan. Saya lari, dia jalan. Gitu. Sampai umur tertentu, umur 10 tahun, saya lari, dia bilang, nih lari kayak gitu, mending jalan aja. Gitu ya. Karena dia udah lebih cepat dari saya. Dan emang selalu seperti itu. Ngajar apa aja, teman-teman ngajarin hafalan Quran. Awalnya kita yang mentalaki dia Anas, Al-Ikhlas gitu ya. Lama-lama dia udah ngapalin Al-Baqarah, kita masih juz amma gitu. Jadi emang begitu gitu. Makanya sampai mereka pendidikannya SD, konten itu mesti kita kuatkan. Kalau udah lebih, kita akan serahkan kepada ahlinya gitu ya. Kita akan jadi coaching, kita akan jadi mentor, kita akan cari pelatih, kita akan cari sekolah yang paling cocok buat dia gitu. Nah kemudian tadi karakter ya, karakternya itu menyesuaikan pola belajar sesuai dengan karakter masing-masing anak, karena bakal beda-beda. Ada anak yang sukanya itu baca sendiri gitu ya, ada anak yang sampai gede itu dibacain. Saya waktu ngajar anak saya yang audio gitu ya, pelajaran SMP aja saya bacain gitu. Sini sama Umi dibacain, dia dengerin, dia seneng dengerin gitu ya. Sementara pas saya lagi bacain itu, adiknya bilang, apa sih Umi baca apa sih, sini aku lihat gitu ya. Dia nggak puas kalau dia nggak baca sendiri. Jadi emang beda-beda gitu ya. Ada yang audio tipenya, ada yang visual, ada yang belajarnya sambil jumpalitan gitu ya. Kakinya di atas, kepalanya di bawah gitu ya. Umi terusin lagi nih, kata dia. Saya udah berhenti dan kirain dia udah nggak dengerin gitu ya. Terusin lagi nih, rame katanya gitu. Jadi karakter anak, metode belajar anak tuh beda-beda gitu. Saya ingat dulu suami saya orang IT, anak saya yang pertama juga orang IT gitu ya. Tapi IT-nya mereka itu beda gitu. Suami saya itu orangnya prosedural ya. Sementara anaknya itu orangnya brute force lah istilahnya ya. Jadi seneng nyoba trial and error. Kalau suami saya ini satu step gitu kan. Jadi istilahnya kalau masak sayur sop mah, suami saya mah wortelnya heula gitu ya, kentangnya heula gitu. Kalau anak saya mah dimasukin semuanya terus gitu. Nah, itu mereka selalu berantem gitu ya. Sejak si anak saya belajar programming itu sejak SMP itu selalu berantem. Kamu nggak bisa pakai cara itu. Surat saya bilang, bisa gitu ya. Begitu abinya kesel. Ternyata bisa. Jadi karena tadi ya anak-anak itu walaupun abinya berkecimpung di IT bertahun-tahun, tetap kalau udah SMA itu anaknya tuh pasti akan jauh lebih jago daripada abinya dalam beberapa hal gitu. Dalam hal yang lebih spesifik itu pasti ada keahlian anak tuh nggak bisa dikejar sama bapaknya gitu ya. Dan akhirnya kita harus menerima gitu bahwa yang namanya metode dan gaya belajar anak itu berbeda-beda gitu. Ada anak yang jadi kayak malaikat cina ya, kalau di kelas tuh duduk manis mendengarkan semua kata guru, ditulis segala macam, ngerjain soal sesuai dengan kata-kata gurunya gitu ya. Ada anak yang protes mulu kerjaannya gitu ya, senengnya nanya, senengnya menganalisis gitu ya, dan dia nggak mau ngejawab apa yang ditanyakan cuma dengan begitu saja gitu. Dan itu memang cara belajar yang berbeda gitu ya. Jadi karakter anak, semua orang tua itu lebih kenal anaknya masing-masing dibandingin gurunya. Jadi nggak bisa ngandelin guru untuk mengenal karakter masing-masing anak. Kalau di sekolah, guru itu pasti mengajar dengan cara yang sama kepada semua anak karena harus adil. Tapi yang ngerti anak kita itu seperti apa itu kita. Makanya orang tua harus mau ikut terlibat dalam pembelajaran anak. Kalau misalnya ternyata anak merasa kurang cocok nih dengan pembelajaran di sekolah, maka kita yang jadi bempernya. Gitu. Kita yang nambal kekurangan-kekurangannya. Nah ini ya kemudian kompeten. Tadi ya bahwa ketika kita mengajar anak itu, maka anak itu harus memiliki kompetensi ya. Jadi harus bisa. Kalau mereka ngafalin Quran itu harus bisa gitu. Jangan kayak kita gitu ya, ngapalin tapi udah capek gitu ya, ulang lagi, capek nggak bisa lagi gitu ya, nanti ikut lagi kelas tahfiz, mulai lagi dari anaba, nggak selesai sampai 1 juz, ikut lagi kelas tahfiz yang lain, atau kayak belajar bahasa Arab, balik lagi my body lagi gitu ya, al-anfu, al-famu gitu ya, balik lagi, nanti capek nggak selesai, balik lagi, nah, itu nggak beres-beres
Santi. Jadi kompetensi itu adalah sesuatu yang harus dikuasai ketika kita mengajar sesuatu pada anak gitu. Jadi mereka tuh harus sampai bisa gitu. Dan kalau kayak ngafalin Quran, kompetensinya itu adalah mereka bisa jadi imam sholat ya. Kalau masih setoran sambil pegang Al-Quran sambil ngintip-ngintip berarti belum bisa gitu ya. Minimal bil goib gitu ya, bisa sampai menjadi imam sholat ya. Dan imam sholat beneran ya, bukan imam sholat interaktif sama makmum. Dia yang salah sama makmum dibenerin gitu ya, salah lagi sama makmum dibenerin lagi, jadi interaktif kan, gitu ya. Nah ini ya, jadi kompetensi gitu ya, kompeten itu menunjukkan bahwa pendidikan itu berhasil. Dan kemudian continue tadi ya, bahwa anak kita itu akan selalu haus untuk belajar dimanapun mereka berada gitu ya. Mereka senang diskusi, mereka senang mencari hal-hal yang baru, mereka senang bertanya, mereka senang mengelaborasi gitu ya, mengobservasi dimanapun dan kapanpun mereka berada gitu ya. Jadi ini adalah bagian akliyahnya gitu ya. Baru yang ketiga tadi itu bagian ruhiyahnya. Kalau yang fisik itu langsung kerasa secara instan, yang fikriyah ini butuh waktu gitu. Sampai mereka dapat kompetensi itu mungkin perlu beberapa tahun ya. Perlu beberapa tahun, prosesnya itu lama gitu ya. Yang ruhiyah itu lebih lama lagi gitu ya. Bahkan bisa jadi kita nggak pernah tahu nih hasil dari pendidikan ruhiyah kita itu sampai kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala nanti. Mungkin di akhirat kita bisa tahu benar nggak kita ini secara ruhiyah benar atau enggak gitu ya. Ada di hak atau ada di batil. Mungkin nanti di hadapan Allah kita baru nggak gitu, baru tahu oh ternyata yang selama ini kita kira kita beramal soleh ternyata salah gitu. Atau sebaliknya gitu ya. Selama ini kita nggak pede tapi ternyata itu yang benar gitu. Jadi ilmu fisik gitu ya, ilmu jasadiah itu bisa langsung terasa, ilmu fikriyah gitu ya, itu butuh beberapa waktu gitu ya, sementara ilmu spiritual itu jauh lebih lama lagi tentangnya. Jadi kalau kita mau mensolehkan anak ya, itu harus jauh lebih sabar daripada kita sekedar nyuapin anak ya. Kalau nyuapin anak-anak 2 jam itu kita tahan ya. Kalau ngajar anak harus lebih tahan daripada nyuapin anak. Karena kalau nyuapin anak itu yang instan, ngajar anak itu lebih lama. Kalau kita ingin anak kita soleh, itu harus lebih lama lagi. Gitu ya. Prosesnya lebih lama lagi. Saya tuh udah nyuruh anak saya tuh tiap hari, tapi tetap aja dia setiap sholatnya lebih susah gitu ya. Nggak bisa otomatis sholat gitu. Ya nggak cukup sekali 2 kali gitu ya. Sejak mereka berusia 7 tahun, kita ajari mereka sholat sampai mereka balik. Mungkin 7 tahun kali 365 hari kali 5 kali sehari, itu jumlah yang harus kita lakukan untuk mendidik anak kita supaya mereka siap untuk menjadi seorang ahli sholat. Jadi kalau misalnya kita baru nyuruh mereka setahun 2 tahun, atau misalnya baru sekali 2 kali, atau cuma sekedar nyekolahin mereka di kitab gitu ya, jangan harap kita langsung keluar tuh langsung soleh gitu ya, langsung mereka itu ngerti gitu ya. Kan suka ada tuh ya orang tua yang bilang gini, tapi kenapa ya anak saya itu kalau di pondok kayaknya semuanya tuh sesuai dengan aturan, rajin qiyamul lail, sholat duha. Kalau udah pulang sampai di rumah tidur mulu gitu kerjaannya, suruh sholat ke masjid aja nggak mau gitu. Itu karena pendidikan spiritual itu bukan sesuatu yang bisa dilakukan dan dititipkan hanya di pondok saja gitu. Tapi itu adalah suatu proses yang butuh waktu yang panjang gitu bagi orang tua untuk mengajarkannya kepada anak-anak. Nah kalau anak-anak kita sudah menguasai ketiga-tiganya, baru insya Allah mereka itu jadi abdillahnya oke ya, jadi khalifahnya juga bisa. Kalau enggak ada salah satu elemen yang tidak terpenuhi, itu pasti nggak akan sukses gitu ya. Misalnya anak kita ini secara ruhiyah bagus gitu ya, kemudian ilmunya juga banyak, tapi fisiknya sakit-sakitan gitu ya. Dia nggak bisa jadi seorang anak yang memiliki potensi atau bisa berkompetisi gitu ya di dunia global gitu. Ya mau rajin saum dia sakit-sakitan gitu ya, mau sholat qiyamul lail juga dia sakit-sakitan gitu, kitanya juga nggak tega banguninnya, mau nyuruh sholat subuh ke masjid aja kita nggak tega gitu ya, padahal dianya soleh, padahal dianya ngerti gitu ya ilmunya gitu. Nah ini ya. Kemudian sebaliknya, kalau misalnya secara jasa dia bagus, terus kita tahu anak ini pintar, ilmu pengetahuannya banyak, tapi ruhiyahnya berantakan, itu biasanya jadi anak yang rebel gitu ya, memberontak,
menipu kedua orang tuanya gitu ya, bohong gitu. Ada misalnya seorang ibu yang cerita ini, teh saya sedih gitu ya, anak saya tuh gak mau sholat teh, dan dia suka bohong. Kalau ditanya udah sholat atau belum, dia bilangnya udah, padahal saya tahu persis dia belum gitu ya. Anaknya SMA perempuan. Kalau anak kecil mah mungkin iya ya, orang tuanya masih nyayang-nyayang gitu ya, masih diujuk-ujuk. Kalau anak SMA kayak gitu udah nggak bisa diapain gitu ya, udah susah gitu ya untuk istilahnya mengingatkannya lagi gitu. Udah balik, udah dewasa gitu ya, tapi nggak sholat, terus harus gimana? Dan ini cukup banyak gitu ya, terjadi gitu ya, anak-anak SMP sholatnya itu masih harus disuruh-suruh sama orang tuanya. Anak kuliah itu masih harus diteleponin gitu ya sama orang tuanya, sama ibunya. Kalau dia kos di luar kota gitu ya, diteleponin sama ibunya, kamu udah sholat subuh belum? Nanti ditanya lagi, kamu udah sholat zuhur belum? Udah sholat asar belum? Udah sholat maghrib belum? Udah sholat isya belum? Capek banget ya jadi orang tua, kamu harus jadi satu anak sholat terus-terusan gitu ya. Itu kalau ruhiannya nggak bagus, yang sampai nipu orang tuanya, yang sampai nyuri harta orang tuanya itu nggak sedikit jumlahnya. Bahkan cerita-cerita kayak anak-anak yang bilang ke orang tuanya bahwa UKT-nya dia itu adalah 35 juta padahal sebenarnya cuma 12 juta, itu ada gitu. Saya suka bilang, kok bisa sih orang tuanya nggak ngerti? Ya pinter-pinternya aja kita bilang sama orang tuanya alasan buat beli apa. Itu tuh nggak sedikit mahasiswa yang seperti itu. Nanti di pelajaran mereka ya, untuk dapatin nilai-nilai mereka juga curang. Itu udah biasa banget gitu ya. Di kampus-kampus nyontek gitu ya, itu udah biasa banget. Dulu aja saya waktu kuliah, teman-teman saya itu pada saling gantian ngasih lembar jawaban gitu ya. Jadi mereka punya lembar jawaban terus gitu ya, kasih gitu. Itu kalau spiritualnya nggak bagus, pinternya oke, fisiknya bagus, tapi spiritualnya nggak bagus gitu. Pas sebaliknya, spiritualnya bagus, fisiknya bagus, tapi ilmunya nggak ada gitu ya. Gampang banget taklid gitu ya, gampang kena hoax gitu ya. Orang bilang apa aja dia percaya aja gitu, karena secara logika nggak jalan gitu ya. Akhirnya banyak yang jadi korban gitu. Jadi korban misalnya penipuan atas nama agama gitu ya, ulama-ulama su yang jumlahnya itu banyak banget gitu ya. Kemarin ada teman saya di ITB yang cerita bahwa ada nih golongan ulama yang memperbolehkan alkohol gitu ya dengan berbagai dalil katanya wine itu kalau dibuka di udara luar alkohol kan menguap katanya gitu, jadi boleh minum minuman keras asal sudah dibuka dulu di ruangan terbuka selama beberapa menit atau selama beberapa jam gitu. Dan ternyata banyak aja gitu yang ngikutin, heran aja gitu ya, saya kayak gitu ada aja yang ngikutin. Atau misalnya kayak zamannya orang yang ngaku-ngaku jadi nabi palsu gitu ya, yang ngikutin tuh banyak gitu, dan mereka merasa mereka itu sangat religius, mereka merasa mereka itu sangat soleh gitu ya dengan mengikuti nabi-nabi palsu tersebut. Padahal udah jelas di dalam Islam yang namanya nabi itu Nabi Muhammad SAW terakhir gitu. Tapi karena mereka nggak pernah mengkaji taklid, akhirnya ngikutin ajaran-ajaran yang sesat seperti itu gitu ya. Dan contoh-contoh lain di masyarakat ini banyak gitu ya. Berapa banyak orang-orang yang soleh ketipu dengan properti yang ada embel-embel syariah gitu ya. Bilangnya properti syariah tapi ternyata ngeplang, jadi duitnya dibawa kabur gitu. Dia bilang, kamu jangan ikutan bank syariah haram, walaupun syariah ternyata masih haram bla-bla-bla. Ini ikutan kami aja properti syariah bla-bla-bla. 2 tahun duit nggak ada, rumah nggak ada. Itu tuh banyak yang seperti itu. Makanya yang namanya ilmu ini tetap harus kita kuasai gitu ya. Jangan sampai kita mudah tertipu dengan berbagai hal, embel-embel agama gitu ya, apalagi tertipu dengan para playboy spiritual misalnya gitu ya. Kita harus hati-hati karena banyak kasus-kasus seperti ini di kalangan rumahan gitu ya. Mereka tertipu oleh laki-laki yang sebetulnya tadi playboy religius istilahnya. Saya suka sedih gitu ya kalau udah ngeliat kayak gitu ya. Ada seorang laki-laki ya yang secara tampilannya itu sangat islami gitu ya, kemudian kalau di medsos itu postingannya juga sangat islami, tapi ternyata dia seorang perzinahan gitu ya.
Terus si istrinya disalah-salahin, saya begini gara-gara kamu. Terus si istrinya sedih banget, si istrinya mualaf ya. Dia merasa dia gagal nih seorang muslim, kesian banget gitu ya. Jadi kayak gini jadi kita harus paham gitu ya. Agama Islam itu ngajarin apa, kita harus belajar gitu. Jadi spiritualnya harus bagus, akliyahnya juga harus bagus, fisiknya juga harus bagus. Ya. Begitu mungkin ya. Segitu dulu, maka kalau misalnya ada yang mau menambahkan atau mau menyampaikan sesuatu. Masya Allah. Bagaimana ibu-ibu? Dari awal bahasan tuh udah langsung relate ya. Ngebahas fisiknya seperti itu. Kita kadang-kadang suka, kalau bisa dibilang menzolimi diri sendiri mungkin ya. Kita ingin memberhasilkan, menjadi untuk menghasilkan anak-anak, tapi kitanya sendiri seperti itu, kurang lebih seperti itu. Kemudian kalau dari poin-poinnya yang kita mungkin bisa dapatkan adalah proses gitu. Proses untuk segala sesuatunya ya kita harus bersabar. Ternyata tingkat sabar itu juga tidak sama ya. Untuk fisik ternyata tidak sesulit untuk yang menghadapi akliyah dan juga ruhiyah gitu kan ya. Jadi proses dan kesabaran itu menjadi poin di mana kita melakukan si pembelajaran ini gitu. Nah, bagaimana ibu ada yang mau ditanyakan? Kalau saya sudah ada nih beberapa pertanyaan, tapi saya kasih dulu, kita buka sesi pertama ya untuk ibu-ibu semua yang di sini. 3 orang penanya dulu. Ini yakin nih pasti bukan karena dulu press ya, bertanya ya beneran. Tete ya sambil istirahat dulu kita tampung dulu nih pertanyaannya. Ada 3 ya, siap. Teh ini dulu teh, ada minuman. Ada minuman. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu apakah ada batasan usianya? Anak sampai batas usia berapa kira-kira yang masih harus dikasih yang harus tanamkan strong way gitu. Itu aja, terima kasih. Ya, ini kita tampung 3 dulu aja ya kalau ketemu ya. Langsung lanjut maksudnya 3 dulu pertanyaan ditampung dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ini pertanyaannya yang Teh siapa nih? Teh siapa? Teh siapa? tersampaikan. Bagaimana jadi seorang ibu, Iya. seorang istri, seorang hamba seperti itu biar berhasil bisa melayani suami tapi tanpa bukan bisa gitu dan melelahan anak itu bagaimana? Tete tentang saran teh siapa? Tenung, siap. Ya, satu lagi. Saya mau bertanya tentang kalian bohong gitu tentang sholat gitu ya. Saya punya anak laki-laki gitu usia 9 tahun kan bentar lagi 10 tuh udah gumpur dari sekarang gitu kan Gumpur. kita bilang gue tuh memang agak lama gitu ya prosesnya. Nah bagaimana tips gitu biar sabar untuk sampai ke proses itu gitu karena bahasa kenapa lebih susah gitu disuruh sholat gitu kan udah sholat gitu ya kadang seperti itu gitu padahal lu gitu kita aja tanya gitu. Siap. Ya, jazakumullah khair. Ada Teh Sarah, Teh Nur dan juga Teh Ani. Maka mungkin Teh langsung ditanggapi. Jadi yang pertama tentang apa? Ini tadi Teh Strong Way itu ada batasan Strong usia Way, atau ya. enggak gitu. Ya, kalau saya ya karena di rumah itu senang banget diskusi ya sama anak-anak. Jadi sampai mereka dewasa pun mereka itu akan mencari strong way untuk melanjutkan apa yang harus mereka lakukan, what next gitu ya. Kenapa saya harus melakukan sesuatu, mereka akan konsultasi dulu gitu. Termasuk kayak misalnya sesederhana, saya tetap di perusahaan ini atau saya harus pindah ya. Itu kan kita pasti akan cari strong way dulu. Jadi ngobrolin strong way sesuai dengan fase-fase kehidupan anak itu gitu ya. Itu akan kita sesuaikan ya dengan kemampuan dan pengalaman mereka. Tapi nggak ada batasnya. Sebenarnya yang udah saya ngomong sama dia, ini anak kamu sekarang udah mau 4 tahun gitu. Kamu harus mulai mencari gitu ya suatu
formula supaya anak kamu udah mulai bisa sholat dan ngeh gitu ya bahwa anak-anak itu ingin selalu sholat ya. Karena dulu saya ngajarin anak-anak sholat, anak-anak saya sholat ngajak ya. Jadi dari 0 sampai 7 sekaligus ya untuk jawab yang tadi tentang yang ketiga ya. Dari 0 sampai 7 tahun ya, ngajakin anak sholat itu adalah dengan membuat mereka happy dengan sholat ya. Jadi kita akan bikin suasana sholat itu menyenangkan buat mereka, bahwa Umi itu kalau mau sholat itu biasanya bersih, wangi, lembut, baik, bager, pokoknya menyenangkan lah si Umi itu suasananya kalau lagi sholat gitu ya. Terus suasana rumah juga jadi menyenangkan kalau sholat gitu ya. Kalau saya di rumah itu biasanya ya alhamdulillah salah satu berkah COVID ya, kalau jam sholat itu rumah itu jadi kayak musola gitu ya. Bentuk apa namanya sejadah tuh udah diampar-amparin gitu ya, mukena udah disiap-siapin gitu. Jadi orang tuh langsung otomatis azan itu waktunya sholat karena rumah udah kayak musola gitu. Gitu. Dan mereka tuh nggak pernah dimarahin walaupun sholatnya main-main segala macam sampai usia mereka 7 tahun gitu ya. Ada yang misalnya pas umur 3 tahun ikut takbirnya doang gitu ya, terus lari kemana, nanti pas mau salam baru dia duduk lagi ikutan salam. Udah nggak apa-apa, nggak usah dibilang kamu kok sholatnya begitu. Baru 3 tahun gitu. Diajak ke masjid, lari-lari ke sana kemari, ya nggak apa-apa gitu ya. Dia happy ke masjid, oke kita ajakin dia happy. Nah, kita cariin, ayo kita belanja barang nih mukena yang lucu gitu ya di Shopee misalnya, ayo kita cari bareng gitu. Pokoknya dibikin happy aja anak-anak usia 0 sampai 7 tahun tentang sholat ya. Nanti usia 7 tahun baru kita ajarin yang namanya syariat ya. Kita ajarin pelan-pelan bahwa mau sholat itu kita wudhu dulu dan jangan langsung ke pelajaran yang lain sebelum satu pelajaran beres gitu. Kita mau ngajarin toharanya dulu ya, toharanya dulu gitu ya. Jangan ini lah ngajarin wudhu gitu ya, terus diprotes dulu, kamu tuh rukunya nggak lurus gitu ya, kamu sujudnya kenapa kakinya ngangkat begitu gitu ya, kamu salah bukan ngeliat ke atas, ngeliatnya ke kanan ke kiri sampai begini nanti gitu, satu-satu gitu. Dan kita punya waktu lama ya, dari 7 sampai 10 tahun, sekitar 3 tahunan sampai anak kita jadi seorang ahli sholat. Jadi santai aja gitu, kita ajarin wudhunya sampai dia sempurna, sambil kita ceritain bagaimana ketika Hasan dan Husain mengajari seseorang yang lebih tua untuk sholat, untuk wudhu gitu ya. Bagaimana Rasulullah memuji terompah Bilal di surga karena rajin wudhu. Pokoknya kita terangin dulu tentang wudhu gitu ya. Nanti masuk ke berdiri harus lurus berdirinya gitu, jangan goyang sana goyang sini, tapi nanti pelan-pelan aja. Ruku harus lurus, sujud harus anggota sujudnya kena ke lantai itu pelan-pelan. Kalau udah benar gerakannya kita masuk ke bacaan. Jadi sabar gitu ya, kita dalam mengajari sampai usia mereka menjelang 10 tahun kita masuk ke ma'nawiyah. Kita sholat itu untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita sholat untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kita kasih contoh. Kalau saya dulu ngomong sama anak saya gini, kita udah berusaha begini, tapi dalam banyak hal kita lihat Allah itu memberikan banyak takdir yang berbeda dengan apa yang kita harapkan. Gak mungkin manusia itu memenuhi semua harapannya 100% karena hasil usahanya dia. Kita harus mendekatkan diri kita kepada Allah. Kita ngobrol sama Allah itu dalam sholat pelan-pelan gitu ya. Baru kita ngajarin sholat khusyuk itu di usia 9 sampai 10 tahun. Jadi dari happy dulu masuk ke syariat gitu ya, sekitar 1 tahunan kita ngajarin syariat sampai mereka itu hafal semua bacaan sholat, sambil kita kuatkan hafalan Qur'annya supaya mereka itu nanti bisa tahan sholat malam berpanjang-panjang dengan bacaan-bacaan yang lebih panjang lagi gitu ya. Nanti di usia 9-10 tahun kita masuk ke ma'nawiyah sholatnya tentang khusyuk gitu ya, sampai kita ceritakan bagaimana orang-orang munafik itu merasa berat untuk melaksanakan sholat gitu ya. Kemudian kita ceritakan bagaimana sholat itu gitu ya, membuat para sahabat itu bisa menahan sakit gitu ya. Bagaimana seorang sahabat itu ketika mau dicabut panahnya dia minta izin untuk sholat dulu. Pokoknya kita ceritakan dulu gitu
ya, sampai maknawiyah, sampai dia ngerti, sampai dia paham. Kenapa kalau laki-laki sholatnya di masjid gitu ya? Kenapa kalau ke masjid itu sebisa mungkin di saf pertama gitu? Kenapa kita itu bertakbiratul ihram bersama dengan imam? Itu dijelaskan dulu gitu ya. Sampai usia mereka 10 tahun baru nanti mereka itu menjadi seorang ahli sholat. Tidak hanya sholat wajib di masjid, kalau laki-laki mereka siap menjadi imam sholat gitu ya, di rumah gitu ya. Kalau sekarang anak saya usianya 12 tahun itu lagi dilatih sama abinya untuk rajin qiyamul lail ya. Jadi abinya bilang gini, kamu sekarang udah hampir balik ya secara usia, dia belum balik ya. Kamu harus sudah bisa mendawamkan qiyamul lail gitu ya. Dan kita udah bisa bilang itu karena sejak awal kita udah sering ngobrol tentang qiyamul lail sama dia gitu. Cuman dia belum bisa bangun subuh itu aja gitu ya. Akhirnya kita bilang gini, abinya bilang kita bikin kesepakatan yuk, mulai pekan ini kita akan qiyamul lail seminggu sekali, setiap malam Jumat aja kamu jadi imamnya gitu. Karena si anak ini hafalannya udah lumayan banyak ya, udah 8 juz lebih, sambil kamu murojaah juga gitu ya, sambil kamu nguatin hafalan juga, kamu jadi imamnya, abi jadi makmumnya gitu. Pertama bangunin susah ya, ayo jadi nggak qiyamul lail? Iya jadi gitu ya, tapi masih males-malesan ya. Minggu kedua lancar, minggu ketiga saya tanya gimana, enak nggak qiyamul lail? Enak? Ini mau dibangunin lagi nggak? Mau? Gitu ya. Terus abinya nanya, kalau jadi 2 kali seminggu mau nggak? Mau. Bangunin ya aku ya gitu. Jadi dia udah ngerasa senang gitu ya, ngerasa enaknya qiyamul lail subuh-subuh ketika sepi, ketika dingin, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Ini proses yang lumayan panjang sampai bertahun-tahun gitu. Jadi strong why itu kita tanamkan terus menerus. Motivasi itu kita tanamkan terus menerus sampai mereka merasakan kenikmatan. Jadi kalau di awal kita masih harus paksa, harus fasilitasi, harus dampingi, sampai suatu saat mungkin mereka yang akan bangunin kita untuk yang mulai. Ya, seperti itu. Jadi pertama sama ketiga udah ya. Iya, yang kedua balance, biar balance gitu. Iya. Jadi tadi ya salah satu yang menguatkan kita itu kalau tiga-tiganya balance ya. Kalau kita punya amanah banyak, tadi kita harus pastikan bahwa fisik kita kuat ya, harus bisa bangun sebelum subuh dan mungkin tidur paling akhir gitu ya, sehingga waktu tidur kita mungkin nggak terlalu ideal seperti yang diperintahkan oleh berbagai ahli kesehatan sampai 8 jam, buru-buru gitu ya, tidur sampai 8 jam sehari. Insya Allah gitu ya, kurang dari itu pun asal tidur kita bisa berkualitas ya, mengandung deep sleep, mengandung light sleepnya, mengandung REM-nya, mengandung awake-nya gitu ya, dengan waktu yang tertentu gitu ya, itu insya Allah aman. Jadi kalau kita tidur 5 jam ya, minimal deep sleep-nya itu di 2 jam gitu. Jangan deep semua karena itu akan membuat kita susah bangun dan gampang pikun gitu ya. Nanti ada light sleep itu sekitar 2 jam juga. Ada waktu kita bermimpi itu sekitar 1 jam gitu. Dan itu masuk ke akliyahnya. Artinya gimana kita bisa tidur dengan benar, jasadiah kita itu benar, kita pelajari ilmunya, ilmu tentang tidur itu ada gitu. Jangan kayak kita gitu ya, tidurnya teh dari jam 9 udah di tempat tidur, mikirin macam-macam, besok saya nyuci dulu, terus nanti besok saya masak apa, besok masak apa, terus ke sekolah gini gitu, sampai jam 11 nggak tidur gitu ya. Balik tengah panggilan Quran, balik tengah naon gitu ya, 2 jam bolak-balik gitu ya. Akhirnya mah ambil HP, streaming YouTube gitu ya, sampai jam 1. Terus kita bilang kita nggak bisa tidur semalaman, begadang segala macam, besoknya nggak bisa ngapa-ngapain. Jadi ada ilmunya tentang tidur. Ada seorang ibu yang bilang, teh gimana tuh teh, saya mah ya nyuci piring aja, anak baru 1 gitu ya, bekas makan si anak doang gitu ya, itu butuh waktu 15 menit cuma nyuci piring gitu ya. Saya bilang kok bisa begitu, nggak tahu teh, namanya susah gitu ya dicucinya. Nyuci piring juga ada ilmunya kan gitu ya, yang ngerak harus gimana, yang panci harus gimana, ini yang berlemak harus gimana, ini mah yang berlemak, yang berminyak, yang ngerak dihijikan semuanya, ya iyalah susah nyuci piring teh gitu ya, dibanding China nggak adaan gitu ya. Jadi nyuci piring teh lama dan menyiksa gitu. Padahal kalau kita tahu ilmunya, ternyata nyuci piring itu semenyenangkan itu gitu ya. Wah lihat, nyalain waktu sih gak mau lihat pakai stopwatch. Ternyata 7 menit semua kelar gitu ya, dengan panci-pancinya, dengan sampah-sampahnya, dengan sinknya kinclong lagi, itu tuh luar
biasa ada ilmunya gitu. Kayaknya dulu kan ada tuh kelas beberes ya, pirage beberes ya, menipayu seluruh dunia karena ternyata ada ilmunya gitu. Jadi jasa diahnya nyambung, ilmunya juga harus kita kuasai gitu supaya kita efektif nih melayani suami. Kita cari ilmunya, suami kita sukanya apa gitu ya, nggak usah kita kayak istri orang. Kalau suami kita nggak suka kayak gitu, ya udah kita fokus aja dengan apa yang disukai oleh suami. Makanya di dalam Islam itu ada yang namanya prioritas amal ya. Yang wajib tidak boleh mendahului yang wajib tidak boleh didahului oleh yang sunnah tidak boleh didahului oleh yang mubah gitu ya. Ini mah banyak ya di antara kita itu kayak yang sibuk ngerjain sesuatu itu sebenarnya hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya mubah aja, bukan wajib, tapi bikin capek gitu ya. Kayak misalnya, siapa yang nyuruh kita nyetrika baju tiap hari? Aku tidak. Gitu ya. Nah, yang harusnya disetrika mas sebenarnya kayak itu saya suka protes sama ART di rumah ya. Dia tuh ribut, sakit pinggang, saya tuh kalau nyetrika. Saya bilang siapa suruh nyetrika? Mbak ini lihat baju saya kayak gini, ini mau dikusut-kusut juga nggak akan kusut. Langsung gantung kata saya, nggak usah disetrika. Gak enak, gak biasa saya gitu. Jadi ya bukan salah saya dong gitu. Kalau cucian saya anak 5 numpuk terus dia nyetrika semuanya, saya udah bilang ini jersey olahraga mbak, jangan disetrika gitu ya. Udah mah disetrika capek, dianya udah mah jersey saya jadi melar kan gitu ya. Jadi apa? Jadi rusak gitu. Akhirnya harus diancam, pokoknya nggak boleh disetrika. Soalnya dibilangin nggak usah gitu, dia nggak ngerti, nggak boleh, yang ini nggak boleh, nggak usah gitu ya. Kerudung saya yang ini langsung gantung aja, nggak usah disetrika gitu. Kecuali beberapa yang memang harus disetrika gitu. Kadang-kadang kita tuh suka nyusahin diri dengan hal yang bahkan mubah pun juga enggak menurutnya, tapi akhirnya kita banyak mengeluh gitu kan. Kayaknya kita harus lihat prioritas amal kita yang mana yang wajib dulu. Yang wajib itu adalah melayani suami gitu ya. Anak tuh boleh dititipin, boleh. Suami nggak bisa dititipin. Ya emang gitu. Ayo, bahaya. Anehnya ibu-ibu mah, ada nitipin anak nggak mau gitu ya. Jadi anaknya dikuluk-kuluk sendiri sampai kita kecapean, suami nggak ada yang ngurus gitu. Ya itu kebalik jadinya. Jadi ya itu kita cari apa yang harus kita kerjakan, nggak bisa dititipin, nggak bisa didelegasiin ke orang lain, itu yang kita kerjain. Yang bisa didelegasiin ke orang lain, suruh aja orang lain kerjain gitu. Kalau bisa dititipin aja. Kalau bisa disuruh antar sendiri aja gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mengelola itu ya. Baru kita nanti bisa efektif, produktif gitu. Karena kita tahu apa dulu yang mesti kita kerjain. Kayak gitu teh, insyaallah. Terjawab ya teh ya. Teh Ani dan Teh Sarah, insyaallah terjawab. Masih ada yang mau bertanya? Cung? Serius, ini saya ada 10 pertanyaan. Teh, tapi di hold dulu, ada Teh Ifat, ada Teh Hikmah, siapa lagi? Teh Lilis, siap. Berikan kesempatan kepada ibu moderator dulu ya. Oh, mau nanya ini? Bentar, mau nanya dulu ya. Dari sekian pertanyaan kemudian dijawab, dari sekian tips dari Teteh mengenai kita harus begini dulu, kita harus berilmu dulu, bla 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 bla, bisa mengatur. Yang saya teh kadang-kadang ngerasain sendiri ya teh. Kita untuk mengilmuinya saja tuh suka bingung teh. Sampai tadi ya tidur harus cukup. Oh ternyata tidur benar juga ada ilmunya. Nah, teh kapan kita harus belajar itunya teh, dan teteh biasanya seperti apa untuk menyempatkan diri mengilmui itu gitu kan? Karena kalau yang saya alamin sendiri belum apa-apa kita udah pengen cari hiburan gitu. Capek di rumah pegang handphone. Ini kan setannya tatehnya mana gitu kan lah. Katanya mau belajar, tapi digoda sedikit terbuai gitu. Nah, teteh sendiri seperti apa tuh tipsnya supaya kita bisa mengikuti lah ya. Gitu teh rumah teh mangga. Ya, insyaallah ya. Kebingung teh. Pernah baca biografi seseorang yang membuat saya itu terinspirasi, terus bilang semua hal yang bisa dikerjakan oleh manusia lain itu bisa kita pelajari gitu. Jadi saya selalu mencari nih apalagi yang harus saya pelajari sekarang, dan supaya kita bisa fokus ya dengan apa yang kita pelajari, saya sangat menyarankan kita emang punya target gitu ya, punya waiting list nih ya, kita bikin listnya apa aja yang ingin kita pelajari
mempelajari gitu ya. Terus kita kasih target, saya ingin belajar masak masakan Padang dalam 1 bulan misalnya gitu. Saya ingin belajar skincare dalam 1 minggu misalnya. Itu tuh kita fokus gitu ya. Daripada dari bulan Januari kita nanya-nanya apa sih bedanya arbutil sama retinol gitu ya. Di tengah-tengah naon sih kamu tuh ngomongin apa sih? Apa bedanya foundation sama cushion sama segala macam rupa-rupa. Kalau kita memang ingin belajar itu, kita kasih waktu kita 1 minggu gitu ya. Misalnya setengah jam sehari buat baca 1 bahan gitu ya. Oh ternyata yang buat acne itu apa? Oh ternyata yang buat kerutan itu apa? Oh ternyata yang buat glowing itu apa? Kita bisa ngebedain. Jadi kalau ada yang ngasih nih review tentang skincare-nya, ya nggak tiba-tiba pengen beli yang ini kasih ini, pengen beli segala macam dibeli gitu ya, udah dibeli semuanya nggak ada yang dipakai, itu cuma gitu. Jadi kita belajar gitu. Dan belajar itu nggak harus yang matematika, nggak harus yang fisika gitu ya. Semua yang berpengaruh pada kehidupan kita, semua yang membuat kita feeling good itu adalah kita yang harus belajar gitu. Kita ingin belajar punya muka lebih kinclong, kita belajar. Ternyata dengan muka kinclong kita lebih pede, lebih pede lagi buat belajar yang lain, oke gitu. Itu kita belajar. Kita sediakan waktunya. Kalau buat pelajaran yang susah-susah, kita harus sediain waktu yang lebih lama. Saya ingin hafal Quran dalam 5 tahun. Oke. 5 tahun itu 5 kali 50 minggu. Berarti 1 minggu saya harus belajar ngafalin Quran berapa halaman gitu ya. Terus saya akan pakai metode apa? Saya ingin pakai metode yang sekali ngapalin langsung mungkin, kalau nggak mungkin nggak nambah-nambah, atau saya mau yang metode setoran dulu. Pokoknya kayak setoran gitu ya. Yang kita setorin itu berarti udah ada di sana, hilang semua dari sini gitu ya. Tapi kita nambah lagi itu boleh gitu ya. Yang penting prosesnya kita konsisten. Gitu. Dan kita punya karena punya target, punya goal gitu ya. Kita punya jadwal. Oh berarti saya setiap hari harus ngapalin segini. Waktu yang paling nyaman buat saya jam segini atau jam segini. Udah tiap hari tinggal dikerjain aja. Siap. Jadi punya target ya. Pada saat target kita digoda itu gimana sih caranya? Gitu. Gimana ya? Insya Allah kalau udah ada strawberry kita tuh udah gampang tergoda. Aja dulu ya kebiasaan-kebiasaan baik itu dalam jangka waktu beberapa hari. Insya Allah kita akan turun. Lama-lama juga hilang semua godaan-godaan itu, nggak pengen aja gitu ya. Itu not for me aja gitu. Insya Allah ya, kita bisa juga ya. Siap ya. Ini karena melihat waktu, ternyata kesempatan untuk bertanya tidak akan 3 orang lagi. Kita 1 dulu aja. Saya langsung pilih aja tadi Teh Ima aja yang paling pertama di depan. Takut tanya. Ya, saya mau nanya, jadi ada lagi anak ibu. Saya mau minta tips gitu ya untuk pengajaran anak-anak di rumah. Kan kalau sehari-hari itu misalnya ngobrol tuh ada yang bilang gitu ya, jadi dianggap teman gitu, anaknya di sekolah bareng, ngobrol bareng, nah tapi ketika proses belajar mereka dia jadi apa ya? Ngelunjak. Segan gitu. Sampai kita ucapkan teh gimana ya? Nyantai, kalau nyantai. Untuk biar bisa, jadi proses belajar mengajarnya itu tidak efektif gitu, karena mereka teh ayo ini gitu loh, mau dimarahin takut katakan gitu ya, di ngomongnya biasa aja juga takut, jadi kayak gitu jadi susah gitu belajarnya gitu teh. Kita tipsnya. Iya. Siap. Masuk? Boleh langsung aja, cuma 1 soalnya Teh. Cuma 1 kan ya. Jadi kalau di keluarga saya ya tetap harus ada perbedaan ya antara kita sebagai orang tua yang asyik gitu ya, tapi kita minjem profilnya gitu ya. Jadi biasanya kalau saya sama suami itu saling menyuruh anak ya untuk menghormati. Jadi misalnya saya akan menyuruh anak saya untuk menghormati bapaknya akan menyuruh anak saya untuk menghormati ibunya gitu. Jadi pas suruh-suruh jadi gini, lihat tuh adik kamu capek gitu ya, kamu jangan berisik ya, tapi kamu mau istirahat. Itu termasuk salah satu yang membuat si anak ngerti itu bapaknya bukan temennya gitu. Atau misalnya anak kita mulai ngelawan nih sama ibunya, bapaknya kan bilang itu ibu kamu, hati-hati gitu ya. Arash bisa terguncang kalau ibu kamu marah gitu. Jadi tetap kita bedain gitu. Makanya di surat Luqman itu yang diajarkan oleh Luqman adalah bagaimana anak itu bahwa soal insana biwalidayhi, mengajarkan mereka itu untuk
kepada kedua orang tuanya itu berbuat kebaikan ya. Jadi itu tetap kita ajarin dulu sebelum kita ngajarin mereka macam-macam ya. Lukman juga sebelum ngajarin macam-macam itu ngajarin anaknya itu berbakti dulu kepada kedua orang tuanya. Nah, masalah nanti kita mau asyik dengan mereka, saya ngobrol sama anak-anak dengan diskusi asyik, saya main catur juga sama anak saya main misalnya catur Jawa atau apa dengan anak-anak saya ikut-ikutan manjat-manjat sama anak-anak saya, oke gitu ya. Tapi tetap mereka itu harus melihat saya sebagai sosok ibu gitu. Jadi bukan teman gitu ya. Dan saya selalu bilang sama anak saya, ngomong sama orang tua itu nggak boleh nadanya lebih tinggi gitu. Kalau umi kamu ngomongnya sampai sol, kamu cuma boleh sampai mi gitu ya. Jadi nggak bisa misalnya gini nih, kita bilang kamu ke sana tapi aku itu nggak boleh, pulang gitu. Tapi aku belum sampai saat ini nih gitu. Jadi turunin nadanya, itu harus diturunin, itu harus dibiasain dari kecil. Karena kalau nggak nanti ada orang tua yang ngebiarin aja anaknya ngomong kayak gitu, anaknya bentak-bentak orang tuanya, cuek aja dia, nggak boleh kayak gitu. Jadi sampai saya segede gini juga, saya kalau ngomong sama ibu saya selalu berusaha selalu lebih rendah suaranya dari ibu saya. Kalau mau makan selalu saya suruh ibu saya makan duluan. Kalau jalan ibu saya selalu di depan gitu. Jadi kita biasain itu kepada kepada ibu saya, kepada ibu kita, dan anak-anak akan melihat bahwa oh ternyata orang tua itu beda sama anaknya. Adab kepada orang tua itu beda sama teman kan gitu. Itu baru nanti kita cari pola belajar yang enak gitu ya. Apakah dengan metode, tergantung sih belajar itu apa. Kalau saya kan tadi ya, belajar itu konsepnya asalnya nggak tahu jadi tahu, asalnya nggak bisa jadi bisa. Jadi saya akan cari berbagai cara gitu ya supaya mereka itu enjoy aja dalam belajar. Kayak misalnya saya ngajarin anak saya waktu kelas 3 SD tentang pecahan, saya nggak misalnya bilang ayo kamu duduk sini, ini ada pecahan 1/2 itu sama dengan berapa per 4, nggak kayak gitu ya. Tapi karena dia sukanya bikin kue gitu ya, dia suka masak, saya bilang sama dia, kamu bikinin kue dong tapi setengah resep aja. Kalau banyak kan nanti nggak ada yang makan, tolong bikin setengah resep aja. Ngitung deh dia, wah kalau terigunya 250, kalau satu resep berarti kalau setengah resep berapa ya gitu ya. Telurnya kebagi 2 jadi gimana, nggak masalah, dia nggak bisa ngitungnya secara hitungan kayak gini, yang penting dia bisa aplikasi gitu. Nanti dia belajar nimbang, dia belajar konversi dari ons ke gram, dari kilogram ke ons, itu dia belajar. Dan itu cukup buat saya. Asalnya dia nggak tahu, dia jadi tahu. Asalnya dia nggak bisa, dia jadi bisa. Jadi lihat dulu apa yang mau kita ajarin gitu ya. Baru nanti kita cari dengan metode apa kita memahamkan dia. Mindset penting ya ibu-ibu ya. Gimana kita mengatur diri ini, menilai anak seperti apa sehingga tidak salah langkah berikutnya ya. Kalau saya ambil simpulan mungkin ya singkat dari apa materi yang disampaikan, mungkin tadi sempat juga disebutkan sama Teh Patra, benang kusutnya yang kita hadapi diurai dulu, setelah diurai apa tadi dibenahi gitu kan, apa dulu gitu ya, diprioritaskan apa yang harus dilakukan. Sebelum menutup ada satu pertanyaan Teh dari live Instagram, insya Allah dibacain sama Teh Tari ya. Sudah ada? Silakan Teh. Ada pertanyaan ya? Boleh. Gimana caranya menghadapi kondisi anak yang jika melakukan hal yang sulit, si anak itu nggak mau lanjutin belajarnya gitu, dan anak itu Langsung Teh. iya. Jadi ada kecenderungan kita juga seperti itu gitu ya. Kalau nemu sesuatu yang mentok, ya udah mentok aja gitu. Nah kalau kita sebagai orang tua ya, kita bisa mencoba beberapa alternatif. Yang pertama emang berhenti dulu gitu ya, kasih waktu, kasih ruang, kasih waktu gitu ya. Kemudian yang kedua kita bisa coba cari alternatif cara lain gitu ya, yang lebih cocok dengan karakternya dia gitu kan. Nah, yang ketiga gitu ya, mungkin kita perlu pengajar yang lain gitu. Kalau misalnya nggak cocok diajarin sama kita, nggak cocok diajarin sama gurunya, kita coba cari apakah dia punya satu role model yang lain, atau mungkin lewat video atau lewat internet gitu ya, yang bisa membuat dia lebih paham. Karena kadang-kadang bukan dianya yang nggak bisa, tapi kitanya nggak bisa ngajarnya gitu. Jadi pikirin dulu gitu ya, diendapkan dulu dan jangan terburu-buru gitu ya. Ketinggalan seminggu 2 minggu kan nggak masalah sih sebetulnya, tenang aja.
mindset, tenang. Ya, bersabar, tenang, jangan terburu-buru, dinikmati. Tapi kita dengarkan dulu azan sedikit sebelum nanti saya minta satu statement terakhir nanti ya sebagai closing dari Teh Mata. Jawab dulu. Haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ribut iya nyatanya suara anak-anak berperang kita. Biasa. Harus biasa. La haula wala quwwata illa billah. Ya, itu berarti yang dipakai ruang sekolah mana aja? Ini aja teh emang satu lantai ini aja. Itu udah kelas-kelas. Tadinya ini aula gemblang gitu, terus dibagi jadi beberapa. Nanti boleh teh sambil lihat-lihat. Sebenarnya kutapnya ini termasuk sederhana lah gitu, bisa kurang. Kita sebelumnya pernah ke kutab yang lain ya teh? Belum. Sekarang udah mulai banyak gitu kutab tempat yang lain. Ya teteh masih yang ketua ITB Motherhood masih Masya Allah. Kayak ada teman aku udah diikutan juga deh teh Anggun Oktaria. Bener ya berarti. Dulu. Iya, yang anak sekarang SMP di Kampung Santri anaknya teh pertama. Itu teman SMP. Oh, teman SMP. Teman SMP. Iya, habis ITB Motherhood diminta cari pengganti, nggak ada yang mau ganti. Gitu. Udah emang berapa tahun nggak ada ini jabatannya? Nggak. Udah teteh paling kompeten berenang yang lain nggak sih ya? Karena males aja, nggak ada gajinya soalnya. Bener tuh. Aduh bener itu mah amal-amalnya. Iya bener. Ya kita kepengurusannya dari awal saya masuk di kutab ya gitu orang-orangnya sebenarnya. Udah 10 tahun kayaknya. 10 tahun. Harus ada ini teh apa namanya teh pemilihan gitu resmi Udah dibikin, nggak ada yang peduli gitu ya. Nggak ada yang komen, nggak ada yang masih harus berenang. Ya. Sudah masuk waktu asar, sesaat lagi kita akan menutup. Tapi sebelum itu dari materi hari ini, insya Allah Teh Patra akan memberikan satu simpulan atau mungkin tips yang akan menguatkan kita sebagai umat yang sedang sama-sama berjuang ya, insya Allah. Ingat ya. Masya Allah ya, tabarakallah, teman-teman semua diberikan amanah oleh Allah Subhanahu Wa Taala berupa putra dan putri yang insya Allah soleh ya. Amin. Betul-betul saya ingin nitip ya sama teman-teman semua untuk bisa membesarkan, mendampingi putra putrinya dengan sabar sampai mereka insya Allah menjadi calon-calon khalifah gitu ya, para penguasa di bumi gitu ya, untuk bisa memperbaiki bumi ini dari kerusakan-kerusakan yang selama ini dilakukan oleh orang-orang kafir ya. Kalau selama ini kita lihat kondisi kita sebagai muslim itu masih sangat-sangat jauh di bawah gitu ya, masih sangat berkekurangan, masih sangat ketinggalan di berbagai aspek dan bidang kehidupan ya. Mudah-mudahan putra-putri kita nanti itu bisa menjadi generasi yang membalikkan semuanya, insya Allah gitu. Jadi wanti-wanti kita siapkan mereka ibadahnya sebaik-baiknya seperti para sahabat Rasulullah SAW. Amin, insya Allah mereka bisa enjoying ibadah mereka, menikmati ibadah mereka, bahkan haus gitu ya untuk selalu beribadah, bertanya lagi apalagi ibadah mana yang paling dicintai oleh Allah, amalan apa yang paling disukai oleh Allah. Tapi mereka juga seperti para sahabat-sahabat yang berhasil menyebarkan Islam ke berbagai wilayah gitu ya, dengan kemampuan mereka, dengan akal mereka yang sangat luar biasa, dengan kemampuan strategi mereka, dengan kekuatan keimanan mereka kepada Allah Subhanahu Wa Taala ya, insya Allah ya. Jadi kita seimbangkan kebutuhan anak-anak kita. Mudah-mudahan ini akan menjadi amal jariah kita ya, anak-anak yang soleh, yang senantiasa beramal, yang pahalanya akan terus-menerus mengalir juga kepada kita walaupun kita sudah tidak berada lagi di muka bumi ini. Mungkin itu saja dari saya ya. Mohon maaf kalau misalnya ada yang kurang berkenan.
Punten, lahir batin. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teteh punten satu lagi, kalau ada yang mau berkonsultasi, apakah ada forum teteh khusus untuk bisa dikontak atau seperti apa teh? Kalau di Kota Bandung, kan saya di Puspaga ya, Puspaga Kota Bandung itu melayani konsultasi permasalahan keluarga, pengasuhan anak, tapi untuk yang berKTP Kota Bandung. Jadi kalau misalnya mau datang ke sana, insya Allah banyak ya konselornya, saya dan teman-teman yang lain juga ada, psikolognya juga ada beberapa orang, jadi insya Allah worth it ya, kemudian juga gratis gitu ya. Kalau misalnya mau ke saya, nge-WA boleh-boleh aja, nge-DM, cuman harus rajin-rajin ya, karena suka tenggelam. Tenggelam ya. Kalau yang Puspaga tadi itu ada Instagramnya atau gimana? Ada Instagramnya Puspaga Kota Bandung. Nggak tahu kalau di Cimahi ada Puspaganya atau enggak ya? Kalau di cari tahu nih. Nanti kita cari tahu ya. Bandung bisa ke Puspaga Kota Bandung, nanti di DM aja. Biasanya kalau mau konsul segala macam bisa cari jadwal ya, menentukan jadwal, bisa online ataupun offline. Baik, siap. Hatur nuhun teteh, jazakillahu khairan atas semua kesempatan yang diberikan kepada teman-teman yang ada di sini, atas sharing-sharingnya, tips-tipsnya, mudah-mudahan memberikan semangat dan motivasi untuk kita semua ya. Apakah sudah cukup bersemangat? Benang kusutnya masih ada di sini? Siap kita rapihin ya. Insya Allah bisa, dan apabila kita meyakini kita bisa, insya Allah bisa, dan Allah akan kasih solusinya untuk kita semua ya. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyimak dan hadir ke sini, dan juga yang menyimak di live Instagram Ummahat Cimahi. Insya Allah kita akan bertemu lagi di kesempatan selanjutnya, mungkin di talk show yang sama, atau di talk show yang talk show lagi, atau mungkin di kajian seperti biasanya. Terima kasih sebelumnya. Terus sekali lagi saya Patra, saya serahkan kepada Ibu MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.